Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi banyak kenikmatan, dengan banyak nikmat yang kita dapatkan, kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Dan nikmat yang paling penting bagi seorang muslim adalah adanya nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kami masih melanjutkan mengungkap tentang bagaimana muraqabatullah dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Luqman ayat 16 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha indakum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Bapak, Ibu, dan para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena yang sering kita lihat saat Ramadan tiba, produktivitas kantor menurun, pelayanan publik melambat, dan banyak orang beralasan sedang lemas karena puasa untuk menunda pekerjaan atau datang terlambat. Padahal tahukah kita, perang Badar yang menentukan masa depan Islam terjadi di bulan Ramadan. Pembebasan kota Makkah atau Fathul Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi justru melakukan karya-karya besar saat mereka sedang lapar. Mengapa? Karena mereka bekerja dengan muraqabah, merasa Allah sedang mengawasi kualitas kerja mereka. Muraqabah dalam pekerjaan bukan berarti kita takut pada absen sidik jari, fingerprint, atau takut pada teguran atasan. Muraqabah artinya kita sadar bahwa setiap detik waktu yang kita jual kepada perusahaan atau negara ataupun yayasan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinah." Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau profesional atau sempurna. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Konsep itqan dalam etos kerja Islam merupakan pilar utama profesionalisme yang mengubah pekerjaan menjadi nilai ibadah. Secara bahasa, itqan berarti kemantapan atau ketepatan dalam mengatur sesuatu secara ilmiah
dan artistik demi mencapai kesempurnaan. Berikut ini adalah poin-poin utama konsep itqan dalam bekerja. Yang pertama, penyelesaian sempurna dan teliti. Bekerja tidak hanya sekedar selesai, tetapi dilakukan dengan tingkat ketelitian tinggi dan kualitas terbaik yang bisa diberikan. Dan yang kedua, tanggung jawab spiritual. Seorang muslim memandang itqan sebagai bentuk amanah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tetap bekerja maksimal meskipun tanpa pengawasan manusia. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Bekerja dengan itqan berarti melakukan sesuatu secara terencana dan cermat untuk menghindari pemborosan tenaga serta waktu. Yang keempat, orientasi pada mutu atau ihsan. Itqan adalah perwujudan dari sikap ihsan, yaitu senantiasa mengoptimalkan potensi diri agar menghasilkan kinerja yang unggul. Dan yang kelima, kunci keberkahan. Pekerjaan yang dilakukan secara profesional menjadi pintu datangnya rizki yang halal dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Implementasi itqan menjadi seorang profesional muslim memiliki kedisiplinan dan integritas tinggi dalam profesinya. Bagaimana bentuk muraqabah di kantor atau tempat usaha saat berpuasa? Yang pertama adalah jujur pada waktu. Tetap masuk dan pulang sesuai jadwal, meski atasan sedang tidak melihat atau sedang tertidur. Yang kedua, kualitas pelayanan. Tetap tersenyum dan membantu orang lain meski perut sedang keroncongan. Kita sadar bahwa membantu urusan manusia adalah jalan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghindari korupsi waktu. Tidak menggunakan waktu kerja untuk sekedar tidur berlebihan atau scrolling media sosial dengan alasan ngabuburit. Ingatlah, rizki yang kita bawa pulang untuk memberi makan keluarga saat berbuka haruslah bersumber dari keberkahan kerja yang jujur. Puasa tidak akan terasa manis jika dicampur dengan ketidakjujuran dalam bekerja. Mari kita jadikan kantor kita sebagai masjid kedua di bulan ini. Setiap laporan yang kita buat, setiap barang yang kita jual, dan setiap masalah pelanggan yang kita selesaikan, niatkan sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa malas datang, katakanlah pada diri sendiri, bos saya mungkin tidak tahu saya sedang santai, tapi Allah Maha melihat. Saya tidak ingin merusak pahala puasa saya dengan gaji yang tidak berkah. Inilah level tertinggi dari integritas, yaitu ketika seorang tetap jujur bukan karena takut sanksi manusia, tapi karena malu pada tantangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dan para pendengar yang berbahagia, marilah kita buktikan bahwa umat Islam adalah umat yang paling produktif di bulan Ramadan. Mari kita jemput keberkahan dengan kerja keras dan kejujuran. Allahumma barik lana fi a'malina. Ya Allah, berkahilah pekerjaan kami. Cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, dan jadikanlah setiap peluh keringat kami di bulan suci ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Sekian, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.